Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi di episode kali ini. Kali ini udah ada dua atribut nih. Ada Shopee Food, ada juga Grab. Jadi kita satukan aja episodenya biar tidak bertele-tele gitu ya. Tetap masih ngomongin BHR atau THR-nya para ojol dan kurir online. Kemarin si Gojek udah lebih dulu cair. Nah, si Grab dan Shopee ini menyusul. Shopee ini baru anget nih, baru banget hari ini pas dibuat video teman, ini malam ya. Kalau untuk si Grab itu dari hari Sabtu apa Minggu gitu, dia lebih dulu si Grab gitu. Jadi Shopee baru hari ini turun. Dan alhamdulillah ternyata banyak yang dapat, banyak juga yang nggak dapat. Kita lihat dulu. Udah kita SS-in. Nah, untuk si Shopee ini kemarin dapat notifnya itu di gua tanggal 22. Berarti hari Senin Sabtu. Hari Sabtu itu baru di notif sore-sore ya kan. Sore jam setengah 6 mau maghrib di notif seputar bonus hari raya 2025. Wih, dapat notif nih, mantep ya kan? Shopee. Kita klik langsung seputar bonus hari raya. Bonus hari raya Sobat Jos katanya. Shopee Food berkomitmen untuk mengikuti imbauan pemerintah terkait bonus hari raya 2025. Tapi ini baru notif aja yang hari Sabtu gitu kan. Oh, berarti ada nih, masih ada angin-angin segar lah gitu kan. Langsung aja kita lihat skemanya. Karena si Gojek pun kemarin kan ada skema-skema nih yang berhembus sebelum keluaran, tapi finalnya ternyata agak beda ya dari skema-skema yang telah dikeluarkan di hari-hari sebelumnya gitu kan. Nah, ini sekarang kita bahas di Shopee dulu nih. Langsung aja kita ke garis besarnya ya, ke poinnya aja. Penetapan kriteria penerima BHR 2025 dirancang secara objektif berdasarkan produktivitas dan kinerja selama periode Maret 2024 Februari 2025 sebagai berikut. Nah, dia kriterianya ini ada JOS 1, JOS 2, dan JOS 3. Jadi beda-beda ya setiap aplikasi nama panggilan sayang ke drivernya gitu ya. Untuk JOS 1 itu 12 pesanan. Wah, ini yang super gacor ya kan. Untuk JOS 2 10 pesanan, JOS 3 4 pesanan. Rata-rata jam online per bulan. Kalau untuk JOS 1 itu di 250 jam per bulan. Untuk JOS 2 di 200 jam, JOS 3 bebas dah, serah Anda. Itu tidak ada syarat minimalnya. Nah, untuk rata-rata tingkat penyelesaian, untuk JOS 1 ini di 85%, oh semuanya sama 85%. Untuk rating di 4,9. Untuk jumlah BHR-nya, yang paling tinggi di Shopee Food Wrapper ini adalah di 850.000. Beda sedikit dengan si Gojek kemarin. Untuk yang JOS 2 itu 200.000, JOS 3 ini 50.000 ya, nolnya kurang 1. Jauh juga loncatnya ya, dari JOS 1 ke JOS 2. Beda 650.000 teman-teman, jauh banget. Untuk kurir gacor enak nih. Untuk yang gacor-gacor enak nih, JOS 1 lumayan. Nah, terus tadi kita lihat ternyata banyak juga langsung teman-teman nih. Ini notifnya tuh dia cepet-cepet langsung gitu. Jadi kalau udah sehabis notif yang skemanya ini dikirimkan, nanti akan ada langsung notif lanjutan gitu kan. Nah, ini seperti ini kurang lebih kalau misalkan dapat kriteria bonusnya nih. Ada yang dapat 50.000, ada yang dapat 850.000. Tadi kita dapat juga di info-info grup gitu ya. Abang dapat nggak bang? Kagak dapat gua. Jadi kalau gue nggak dapet sama sekali gitu. Jadi skemanya ini berbeda dengan si Gojek. Kalau Gojek kemarin tuh ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Tapi ini apa ya? Dibilang kriterianya tuh agak aneh kalau si Gojek kemarin gitu kan. Nah, kalau si Shopee Food ini, gue nggak tahu kalau yang lain ya. Cuman kalau untuk ke gue ya memang objektif sesuai dengan apa yang dia ada di skemanya ini yang dituliskan gitu kan. Selain yang JOS 1, JOS 2, JOS 3 ini, kalau misalkan tim sortir dan lain-lain, ini yang gue rasakan gue nggak dapet teman-teman gitu. Jadi kan kita beberapa kali kena suspend terus kan karena tingkat penyelesaiannya itu rendah pas kita dibawa bolang kan. Nah, itu jadi kita nggak dapet sama sekali gitu. Gue nggak tahu nih kalau yang lain, kalau sortir juga misal performa kan di sini ngaruh banget, rating ngaruh banget, jam online juga ngaruh banget. Nah, kita nggak ada yang kekejar kayaknya. Mungkin jam online kekejar, tapi biasanya kita problem di rating kekejar di jam online sama di penyelesaiannya itu gitu ya. Jadi kita rendah di situ dan nggak dapat, dan nggak masalah gitu. Memang udah hitung-hitungan kita juga pasti kayaknya nggak dapat gitu. Langsung kita beralih ke si Grab.
Grab ini dia lebih dulu cairnya kemarinan daripada si Shopee, dan dia lebih apa ya, gue bilang lebih mantep, mirip-mirip dengan Shopee tapi insentifnya lumayan besar juga, dan mirip-mirip banget insentif jumlahnya ya dengan Shopee. Paling gede memang si Gojek kemarin. Nah ini kita lihat dulu nih, kurang lebih sama. Pokoknya kalau misalkan kalian dapat notif, langsung selamat gitu kan, ucapan selamat bonus hari raya, nanti kita cantumkan di sini. Langsung ke kategori penerima mitra roda 2 ya kan. Dia dibagi sesuai dengan kelasnya. Kalau si Grab sama juga panggilan sayanya kan seperti biasa. Paling top Jawara, Satria, Pejuang, dan Anggota. Untuk Anggota ada 50.000, untuk Pejuang di 100.000, untuk Satria lah sama, Pejuang sama Satria 100.000. Untuk Jawara di 250 sampai 850.000. Jadi sama nih, nominalnya paling tinggi di 850 antara si Shopee dan si Grab gitu kan. Dengan catatan nominal disesuaikan berdasarkan konsistensi tingkatan Jawara selama 12 bulan terakhir ya kan. Jadi ada tergantung ranknya nih, nanti disesuaikan lagi oleh sistem. Minimum 45 orderan selesai pada bulan Februari 2025 gitu ya. Penentuan juga didasari atas kedisiplinan mitra terhadap kode etik Grab gitu. Jadi mirip-mirip semuanya, juga mirip-mirip sebenarnya. Cuman kalau untuk hitung-hitungan, ini yang gue temuin di lapangan, yang paling banyak bukan bermasalah ya dibilang aneh, tapi ya mungkin belum sesuai dari sistem atau kayak gimana, gue nggak tahu juga cara penilaiannya. Si Gojek malah yang kemarin banyak maksudnya banyak hitung-hitungan yang melenceng gitu ya kalau dihitung secara manual dan secara aplikasi gitu. Nah kalau si Grab ini sama si Shopee itu nggak mungkin ada beberapa tapi nggak sebanyak si Gojek ini kemarin responnya seperti itu teman-teman. Nah untuk yang Grab lu dapat nggak bang? Nggak juga sama. Jadi kan dia ada targetnya kan. Nah itu gue targetnya tidak tercapai, lagi-lagi sama juga. Karena gue kalau bolang kadang-kadang kalau lagi males ya nyortir gitu. Karena bolang banyak aplikasi, jadi yang cocok duluan yang kita akut gitu. Jadi kalau untuk Shopee dan Grab itu nggak dapat. Tapi banyak juga teman-teman yang lain yang dapat. Karena misalkan mereka main duo hijau nih, Gojek dan Grab gitu. Lumayan pak gitu. Untuk BHR ini dia di atas, ya kalau digabungin di atas 1.000 lah gitu. Kemarin tuh gue juga dapat infonya beberapa. Cuman memang ya itu tadi gue bilang, yang banyak miss ini dari si Gojek. Gue nggak tahu ya secara rincian seperti apa gitu kan. Takutnya gue salah ngomong lagi ntar di komen pihak aplikator. Kalau untuk si Shopee dan si Grab ini ada beberapa tadi gue lihat di grup-grup, tapi tidak sebanyak si Gojek kemarin gitu. Yang gue bingung adalah ternyata malah banyak pro kontra tentang si BHR ini gitu kan. Mungkin karena miss perhitungan tadi itu ya. Kalau gue sih karena kita main banyak aplikasi ya pede nggak dapat malah pertamanya gitu kan, tapi yang malah dapat malah si Gojek gitu. Kalau yang dua ini ya udah sesuai memang perhitungan, karena kita kayaknya nggak akan tercapai. Apalagi Lalamove, kalau Lalamove nggak ada angin seger pisan, nggak tahu deh gue. Mungkin di sini ada korlap yang nonton, gue tahu tuh ada korlapnya. Nanti mungkin kalau kalian dapat boleh banget di komen di kolom komentar ya. Kalau ke yang biasa tuh nggak ada, tadi notif gue cek juga nggak ada sih gitu. Apa gue keskip ya? Cuman nggak ada angin seger sama sekali lah. Kalau yang si Shopee dan Grab ini udah enak gitu kan. Tadi gue lihat-lihat di grup juga banyak yang dapat gitu kan. Apalagi kalau misalkan di area tengah main 2 akun 3 akun pun masih banyak yang dapat gitu. Dapatnya juga banyak yang gede-gede ternyata. Itu sih teman-teman. Menurut kalian gimana? Udah cukup terpuaskan belum tentang si BHR ini? Kalau gue ya gue bilang tetap bersyukur gitu, walaupun gue nggak dapat kemarin dari si Gojek doang, itu pun argonya segitulah gitu. Ada yang bilang, ya bang 50.000 mah bukan THR katanya, itu mah zakat katanya gitu. Ada yang bilang itu mah infak bang gitu. Cuma ya gimana kalau perbandingannya dengan tahun-tahun kemarin yang memang nggak dapat sama sekali, ya ini lumayan gitu menurut gue. Dan kebijakannya pun diusahakan gitu oleh pemerintah pusat gitu kan. Jadi mau nggak mau ya dapat gitu. Cuman urusan rezekinya ini nih, itu kan kita nggak tahu ya gitu kan. Kalau itu urusan personal masing-masing dah. Ada juga memang yang mungkin ke miss kayak gitu, gue juga belum tahu ngadunya kemana, atau mungkin bisa menuntut haknya, gue nggak tahu deh. Kalau yang itu urusannya terlalu dalam ya, apalagi banyak aplikasi kayak gini. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Itu banyak juga yang komen kemarin,
ya mendingan jangan lah bang, jangan ada BHR katanya gitu. Ya di satu sisi ada yang bilang jangan, di satu sisi ada yang memperjuangkan. Jadi ya itu urusan personal masing-masing gitu, nggak bisa disamakan semua gitu, karena kan orang punya pikiran berbeda-beda, orang juga punya rezeki dan cara main yang berbeda-beda gitu. Kalau untuk yang tim sortir ya sama, banyak yang komen, ya bang kita mau udah dapat, alhamdulillah. Nggak dapat ya nggak apa-apa, orang kita mah tim sortir kok gitu katanya. Kita juga mengakui cara main kita, maksudnya nggak sebagus dan nggak sesuai spesifikasi yang dimunculkan oleh pihak aplikasi gitu kan. Tapi ada juga yang beberapa ngirim rincian nih ke gue juga ada, bang ini gue segini gini gitu kan, tapi gue dapatnya cuma 50.000 gitu, dibandingkan dengan teman-teman gue yang seada-adanya atau sampingan aja, masa disamain gitu kan, gitu-gitu. Cuman ya bagaimana lagi gitu, kadang-kadang kan mungkin terlalu banyak atau mungkin terlalu mepet, gue juga nggak tahu ya. Nah, kalau kayak gitu-gitu mungkin nggak tahu deh, di sini mungkin ada yang coba ngadu ke aplikasi atau curhat ke aplikasi dilayanin apa enggak. Kalau kayak gitu itu gue nggak ngerti gitu. Mungkin di sini kalau misalkan ada yang nyoba dan ternyata bisa nih bang, ada jalannya ke sini, cara pengaduannya ke sini, boleh banget di komen di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lain yang memang haknya belum terpenuhi seperti itu. Itu aja guys info di episode kali ini tentang seputar BHR atau misalkan THR-nya perojolan dan perkuriran online. Gue nggak tahu nih kalau misalkan Maxim, InDriver dan yang lain-lain itu apakah dapat atau enggak, itu gue nggak tahu. Itu mungkin di sini ada yang main beberapa aplikasi yang gue sebutkan tadi, boleh banget di komen di kolom komentar apakah dapat atau enggak. Dan kalian untuk misalkan tahun depan nih wacananya apakah masih setuju ada BHR atau enggak. Mungkin kalau misalkan masih ada angin-angin segar, kalian jadi apakah tidak nyortir, mainnya full mungkin. Siapa tahu ada yang mungkin ngincer THR buat tahun depan gitu kan. Gue nggak tahu deh, itu mau terserah kalian masing-masing. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau misalkan ada salah-salah ngomong atau ada yang mau menambahkan, boleh banget di komen di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.